Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 23 September 2021 kita kembali berjumpa di dalam kuliah Sejarah Asia Tenggara. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Topik kuliah hari ini sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan pertama dan juga pertemuan yang kedua akan membicarakan mengenai masa klasik di Asia Tenggara. Masa ini seringkali juga ada yang menyebutnya dengan masa pengaruh Hindu-Buddha, dan karena ajaran Hindu-Buddha itu berasal dari India, dalam beberapa studi juga sering kita menemukan istilah pengaruh Indianisasi. Ya. Jadi ada 3 istilah yang seringkali digunakan untuk menjelaskan era ini. Yang pertama adalah masa klasik, yang kedua adalah zaman Hindu-Buddha, dan yang ketiga adalah zaman Indianisasi. Ya. Ketiganya punya makna yang sama, yang mencoba menghadirkan bagaimana pengaruh India dengan Hindu-Buddhanya terhadap sejarah Asia Tenggara. Nah, kalau pada minggu yang lalu kita telah mendiskusikan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Asia Daratan, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pengalaman historis Asia Tenggara Maritim. Nah, tentunya pengalaman ini akan menampilkan varian-varian yang mungkin berbeda dengan Asia Daratan. Oleh karena faktor geografis seberapa kecil pun akan mempengaruhi arus sejarah. Lingkungan geografis itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Asia Tenggara Maritim dari sisi peristilahan tentu menunjukkan wilayah lautan yang luas. Sudah barang tentu akan melahirkan pengaruh maritim yang begitu kuat. Ya. Bagaimana perdagangan, pelayaran, dan seterusnya menjadi sarana bagi proses integrasi, proses pertukaran kebudayaan. Yang pasti, pengaruh Hindu dan Buddha atau Indianisasi begitu kuat di Asia Tenggara, terutama di Asia Tenggara Maritim. Dalam sejarah Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, misalnya, pengaruh itu telah tersingkap lewat bukti-bukti historis setidaknya dari abad ke-5 Masehi. Dan pengaruhnya begitu kuat sampai kira-kira abad ke-15. Jadi dari abad 5 sampai dengan abad ke-15. Itu adalah era pengaruh Indianisasi atau Hindu-Buddha yang sangat kuat. Dan era itu, ya kalau dihitung-hitung dari abad ke-5 sampai dengan 15, itu kurang
itu 10 abad. Nah, selama 10 abad itu, kita dalam pengalaman sejarah kita telah hadir berbagai macam perubahan tradisi politik khususnya. Apabila kita sedikit membandingkan dengan situasi Eropa pada era itu, Eropa pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 seringkali disebut dengan abad ke-8 atau abad ketertinggalan, abad keterbelakangan bangsa Eropa dalam sejarahnya. Tetapi pada kasus sejarah Nusantara, kita justru menemukan era itu adalah era di mana peradaban Nusantara begitu maju. Ya. Jadi, sudut pandang sejarah yang Eropa sentris tidak boleh dengan semena-mena kita gunakan untuk menjelaskan sejarah Nusantara atau Asia Tenggara Maritim. Beberapa di antara contoh yang bisa kita lihat yang membuktikan bahwa Asia Tenggara Maritim, khususnya Nusantara, mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi kebudayaan dan peradabannya. Di saat Eropa mengalami zaman kegelapan, yang paling nyata dan hingga kini menjadi warisan dunia adalah Candi Borobudur yang dibangun di abad 8, abad 9. Itu adalah abad kegelapan Eropa. Tapi itu adalah abad kemajuan dalam sejarah Nusantara. Ada Candi Prambanan. Ya. Juga pengaruh yang sangat besar. Dan menjadi suatu kebanggaan bagaimana pengaruh Indianisasi menciptakan kemajuan di dalam sejarah Nusantara atau Asia Tenggara Maritim. Itu bukti-bukti material yang bisa kita lihat. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh Indianisasi itu telah melahirkan, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan oleh para sarjana dalam dan luar negeri, sistem politik yang sebelumnya tidak dikenal di dalam sejarah Nusantara, yaitu sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan itu diperkenalkan atau dibawa atau menjadi bagian dari pengaruh Indianisasi atau pengaruh Hindu-Buddha. Sebelumnya di Nusantara kita nggak mengenal kerajaan. Kita hanya mengenal kelompok-kelompok kaum, Wanua misalnya sebagai contoh peristilahan-istilah lokal. Nah, pengaruh Indianisasi itulah yang membuat sejarah kita mengenal sistem politik yang kita kenal dengan kerajaan. Dan sekali lagi itu adalah pengaruh besar dari India. Pun di era selanjutnya, setidaknya mulai dari abad 13 sampai dengan abad ke-17, pengaruh Indianisasi juga sangat kuat dalam sejarah Nusantara. Yang paling menonjol adalah pengaruh Islam. Jadi Islam yang berkembang di Nusantara itu juga dibawa oleh pedagang-pedagang dan para ulama dari India. Ya. Kita misalnya mengenal istilah atau teori Gujarat, ya, yang menjelaskan bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu berasal dari India. Atau yang paling nyata adalah kesaksian dari Ibnu Battuta yang pernah datang ke Samudra Pasai di abad ke-14. Ia mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara itu memiliki kemiripan dengan Islam yang berkembang di India Selatan.
yang menganut mazhab Syafi'i. Makanya mungkin tidak heran saya seringkali bercanda. Mungkin ini sebabnya masyarakat Nusantara itu paling suka dengan yang bernuansa India. Suka lagu India, suka film India, suka polisi ala India, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fakta itu sebetulnya kedekatan emosional kita, kecenderungan kita untuk menikmati berbagai aneka budaya India, itu dapat dijelaskan dengan sejarah. Setidaknya dari abad ke-5, Nusantara telah mendapat pengaruh India yang cukup kuat. Baik lewat Indianisasi, baik lewat agama Hindu dan agama Buddha, sampai dengan agama Islam. Bahkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia nanti, negara di luar Indonesia yang pertama kali mengakui dan menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah India. So, kalau begitu, kukuhlah sudah, sempurnalah sudah pengaruh India di dalam nafas sejarah Nusantara. Makanya kalau saya melihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak muda dan tua senang dengan film India, saya bilang itu adalah refleksi, pencerminan bahwa India telah merasuk di dalam jiwa kebudayaan kita setidaknya sejak abad ke-5 Masehi sampai sekarang. Kita nggak bisa lepaskan. Jadi belajar sejarah itu sebetulnya tidak hanya menerawang masa lampau lewat narasi, lewat cerita, tetapi yang terpenting dari belajar sejarah adalah bagaimana kita memiliki kepekaan, kesadaran, daya kritis di dalam melihat realitas hari ini. Yang tadi saya katakan, kalau orang India suka film India, Indonesia suka film India, ya historis kita sangat panjang. Ratusan tahun kita dipengaruhi oleh India. Pengaruh Indianisasi sangat kuat. Nah, jadi itu. Setidaknya pada sesi kali ini, Anda mendapatkan satu informasi, penjelasan di balik kesenangan orang-orang Indonesia menonton film India. Dengan berbagai macam alasannya. Ya. Tapi jangan ngikut-ngikut ala India, terutama yang masih mendapatkan pengaruh Hindu dan Buddha, dan dengan cara berpakaiannya ya, Anda bisa lihat macam yang perempuan itu ya, kelihatan pusatnya. Oh, tapi jangan sampai Anda keliru memahami itu, bahwa mereka membuka aurat dalam pandangan Islam. Tetapi dalam pandangan agama mereka, Hindu dan Buddha, pusat itu menjadi sarana komunikasi dengan para dewa, sang pencipta. Sehingga ia tidak boleh tertutup dalam ajaran agama Hindu dan Buddha. Tentu berbeda dalam ajaran Islam. Jadi kalau mereka terbuka semacam itu, jangan buru-buru menjas bahwa lah mereka ini kok tidak menutup aurat. Justru dalam pandangan ajaran agama mereka, itulah yang dianjurkan. Sebaliknya, dalam ajaran Islam, hal semacam itu yang dilarang. Ya. Betapa kehidupan umat manusia di dunia ini dengan agama masing-masing menciptakan keragaman di dalam hal berpakaian. Sejarah mengajarkan kita untuk lebih bijaksana melihat kenyataan, bukan dengan cara terburu-buru memvonis atau menghakimi sekelompok orang karena gaya berpakaiannya. Pahami cara mereka mengamalkan ajaran agama mereka. Itulah sebabnya mengapa orang-orang bijak dalam sejarah mengatakan historia magistra vitae. Sejarah itu adalah guru kehidupan. Mengajarkan kepada kita banyak hal agar kita lebih bijaksana, lebih adil, lebih
terbuka di dalam melihat kenyataan hidup ini. Gitu, ya. Nah, itu adalah penggambaran, refleksi secara umum untuk sampai pada tahapan kita menjelaskan pengaruh India, terutama di era klasik, pengaruh Hindu-Buddha dalam sejarah Nusantara. Konsep Indianisasi seringkali digunakan untuk menggambarkan wilayah yang mendapatkan pengaruh Hindu dan Buddha. Mengapa India digunakan sebagai identitas untuk menyebut wilayah pengaruh kebudayaan itu? Karena agama Hindu dan agama Buddha itu lahirnya di India. Dan ketika dia menyebar kemana-mana, maka sudah pasti itu berasal dari India dan kemana-mana. Maka tidak heran pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha seringkali disamakan dengan istilah Indianisasi. Ada juga yang mengatakan Hinduisasi, ya. Tetapi istilah Hinduisasi itu mengabaikan keberadaan agama Buddha, ya kan? Nah, jadi Buddha atau Hindu. Jadi kalau Hinduisasi berarti kita mengabaikan Buddha. Padahal Buddha juga sangat penting pengaruhnya dalam sejarah Indonesia. Nah, untuk menengahi perbedaan itu, maka digunakan istilah Indianisasi yang dipandang lebih sesuai dengan asal dari kebudayaan Hindu dan Buddha di dunia. Ya, tidak hanya di Asia tentunya. Nah, mari kita lihat bagaimana proses interaksi dan sinkretisme antara kebudayaan India, Hindu dan Buddha dengan kebudayaan Asia Tenggara maritim. Ada hal yang paling menonjol, dan saya pikir kalau kita belajar sejarah Nusantara, awal zaman sejarah yang ditandai dengan adanya tulisan, itu adalah ketika ditemukannya prasasti Yupa di Kutai, ya, dan prasasti di Tarumanegara, di prasasti Cereteum, itu di abad ke-5 Masehi. Nah, ini adalah penanda awal zaman sejarah Indonesia. Dan Anda tentu sudah pernah mempelajarinya di saat sekolah. Prasasti itu berbahasa Sanskerta, ya kan? Berbahasa Sanskerta, ya. Hurufnya huruf Palawa, ya, yang huruf paku itu, ya. Kadang juga kita susah untuk membacanya. Nah, ini salah satu contoh yang paling mudah dari pengaruh India di Nusantara pada soal desain atau model hurufnya. Nah, namun yang menarik dari pengaruh India ini, kendati pun dalam banyak prasasti kita menemukan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, tetapi pengaruh itu tidak menghilangkan kebudayaan lokal, ya. Dalam hal penggunaan bahasa, ya, nampak jelas bahwa bahasa Sanskerta itu umumnya digunakan untuk prasasti dan kesusastraan, ya. Jadi misalnya tadi ada kitab Negara Kertagama, Sutasoma, dan macam-macam, itu ditulis dalam bahasa Sanskerta, ya. Nah, tetapi bahasa lokal itu digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Coba lihat, masyarakat Indonesia meskipun sekian abad mendapatkan pengaruh India, setidaknya dari abad ke-5 Masehi, namun orang Indonesia tidak berbahasa India. Ya kan? Orang Indonesia tidak berbahasa India. Orang Jawa tetap berbahasa Jawa. Orang Sumatera, wilayah Melayu tetap berbahasa Melayu. Meskipun mereka menggunakan atau mendapatkan pengaruh kebudayaan India. Gitu. Nah, artinya apa? Pada sisi ini ada interaksi dan ada sinkretisme. Ya, ada interaksi bahwa budaya lokal tetap digunakan, bahasa daerah tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika ingin membuat prasasti, ingin membuat karya-karya sastra, yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Nah, jadi ini menjadi salah satu daya tarik atau faktor yang membuat
pengaruh India itu bisa mengakar kuat dalam sejarah kebudayaan di Nusantara. Karena dia tidak menghilangkan kebudayaan lokal, dan juga dia tidak lebur di dalam kebudayaan lokal. Jadi dia tetap ada pada dimensi tertentu dari kebudayaan kita. Gitu. Nah, lalu dalam hal sistem keyakinan atau kepercayaan, masyarakat di Nusantara sebagai contoh ya, mengenal adanya roh-roh, ya, ada roh, ada dewa-dewa, dan sistem keyakinan macam itu kemudian dimasukkan di dalam sistem ajaran agama Hindu. Ya, makanya kita mengenal di dalam sejarah baik di Sumatera maupun di Jawa ada macam-macam dewa, dewa Siwa, dewa Indah, macam-macam. Dan sebetulnya konsepsi tentang keyakinan macam itu sudah ada pada masyarakat Nusantara dalam penamaan yang berbeda-beda. Jadi dalam sistem keyakinan itu ada sinkretisme, ada perpaduan, gitu ya. Jadi tidak menghilangkan. Nah, inilah salah satu strategi kebudayaan yang membuat pengaruh India itu begitu kuat di dalam sejarah Nusantara khususnya. Nah, mari kita lihat bagaimana keindahan di dalam proses sejarah Indianisasi di Nusantara. Ini sangat menarik sekali. Tadi kita melihat bagaimana misalnya Sriwijaya dan juga Majapahit. Saya nggak tahu apakah ada semacam pembagian wilayah kebudayaan yang dilakukan atau berasal dari India terhadap Nusantara. Yang pasti Sriwijaya adalah kerajaan yang paling awal dan yang paling besar saya pikir di Sumatera dan dalam sejarah Nusantara. Itu menganut agama Buddha, ya. Dan pada abad ke-7, ya, sebagaimana dicatat oleh seorang pendeta dari Cina, Itzing, Sriwijaya itu menjadi pusat agama Buddha terkemuka di Asia Tenggara atau mungkin dunia. Bahkan Itzing mengatakan bahwa ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang-orang yang belajar agama Buddha di Palembang. Nah, Palembang itu menjadi pusat agama Buddha terkemuka. Sehingga Itzing mengatakan begini, kalau ada orang dari Cina ingin belajar agama Buddha ke India, ya, karena waktu itu pusat agama Buddha adanya di India, makanya semua orang datang ke India. Dia menyarankan agar lebih bagus singgah dulu di Sriwijaya, di Palembang, selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, belajar dulu di sana, baru ke India. Biar Anda katanya lebih mudah mempelajari agama Buddha. Sebab apa? Para pendeta-pendeta Buddha itu sangat banyak dan pendidikan agama Buddha itu sangat maju di Palembang, di Sriwijaya. Nah, ini satu hal yang paling menarik sebetulnya. Dan ini juga memberikan kita satu pencerahan bahwa pengaruh Buddha itu sangat kuat dan ia menjadi sangat penting dalam sejarah Nusantara, terutama dikaitkan dengan eksistensi kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha dan bercorak maritim tentunya, yang pertama dan terlama dalam sejarah Nusantara. Ya, pertama dan terlama. Ya. Pertama karena dia mulai abad ke-7, ya, sampai dengan kurang lebih abad ke-12. Ya. Anda bisa menghitung berapa ratus tahun Sriwijaya bisa bertahan dengan agama Buddhanya. Gitu ya. Nah, lalu itu di Sumatera. Sementara itu di Jawa, Asia Tenggara Maritim wilayah Jawa, ya, kita mengenal Majapahit. Ya. Tentu banyak kerajaan yang mendahului Majapahit, tapi kita ngambil beberapa yang lebih besar dan punya tonggak penting di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Majapahit ya yang berdiri sekitar abad 14 ya sampai dengan abad 15. Ya. Ini merupakan kerajaan yang sangat besar di Jawa yang berorientasi Hindu. Ya kan? Jadi kalau Sumatera dengan Sriwijayanya itu pengaruh Buddha, sedangkan di Jawa yang paling besar itu adalah Majapahit dengan pengaruh Hindunya. Nah, pengaruh Hindu ini cukup besar sekali. Nah, ada kemiripan di dalam hal pola perkembangan sejarahnya.
Seperti saya katakan, faktor geografis itu sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Bila Sriwijaya itu berorientasi maritim, di dalam perkembangannya, dari awal sampai dengan masa keruntuhannya, Majapahit pun juga pada awal sampai dengan puncak kejayaannya itu berorientasi maritim. Nanti di masa keruntuhannya, kemerosotannya itu baru mulai berorientasi agraris. Nah, Majapahit mampu memanfaatkan potensi perdagangan di pantai utara Jawa, terutama di kawasan Laut Jawa. Ya, jadi pengaruhnya cukup besar sekali. Dan kejayaan Majapahit itu ketika Majapahit ini berorientasi maritim. Tetapi pada saat Majapahit mengalihkan orientasi ke agraris atau ke pedalaman, lambat laun Majapahit mengalami kemerosotan dan kemudian keruntuhan. Itu juga karena kehadiran atau terbentuknya komunitas Muslim di pantai utara Jawa yang semula berada di bawah wilayah Majapahit, dan setelah itu melepaskan diri dari Majapahit dan menyatakan diri sebagai satu kesatuan politik yang kita kenal dengan istilah Kesultanan Demak. Nah, ini satu dinamika. Kita kembali ke jantung kebudayaan Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Tentu ada dua peninggalan Hindu dan Buddha yang paling menonjol dalam sejarah Nusantara, terutama di Jawa, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, saya pikir ini dua candi yang paling besar di Jawa. Ya, mudah-mudahan satu saat Anda bisa ke sana. Nah, yang menarik dari candi ini sebetulnya jaraknya tidak terlalu berjauhan. Jadi kalau misalnya Anda berwisata ingin ke Borobudur, bisa juga dalam hitungan beberapa 1 atau 2 jam bisa juga sampai ke Candi Prambanan. Jadi enggak terlalu jauh sebetulnya jaraknya. Nah, ternyata candi ini juga mencerminkan keragaman pengaruh India. Yang lebih awal dibangun tentunya di abad 8 mungkin atau abad 9 adalah Candi Borobudur. Candi ini adalah candi yang mendapatkan pengaruh agama Buddha. Jadi Borobudur itu candi yang bernafas Buddha. Sebaliknya, Candi Prambanan itu berorientasi atau pengaruh Hindu. Jadi, apa artinya kebudayaan atau agama Hindu dan Buddha begitu kuat dan menjadi simbol yang kita bisa lihat pada Borobudur dengan Buddha dan Prambanan dengan Hindunya. Tidak heran di dalam sejarah seringkali kita menyebut secara bersamaan pengaruh Hindu-Buddha. Gitu kan? Karena memang faktanya bangunan atau pusat-pusat kekuasaan antara Hindu dan Buddha itu seringkali tidak terlalu jauh. Mereka berdekatan. Nah, makanya ada faktor itu sehingga seringkali kita menyebut Hindu dan juga pengaruh Buddha. Nah, itu penggambaran bagaimana pengaruh Hindu dan Buddha. Jadi nampaknya menarik sekali, ya. Seolah-olah sejarah Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, itu terpola dalam dua aliran besar tadi. Ya. Jadi bagaimana Buddha begitu kuat di Sumatera dan pengaruh Hindu sangat kurang sekali, bahkan tidak ada di dalam sejarah di Sumatera, ya, terutama di wilayah Sriwijaya. Sementara di Jawa justru berkembang kedua-duanya, ada Hindu dan ada Buddha. Namun entah mengapa peninggalan yang ada di Palembang, ya di Sriwijaya, ya sebatas pengetahuan saya kita belum menemukan yang lebih besar semegah Borobudur dan Prambanan. Padahal pengaruh Buddha begitu lama, ya. Bayangkan pengaruh Buddha di Sriwijaya itu mulai dari abad ke-7, ya, itu sampai dengan abad ke-12 kurang lebih. Nah, sementara di Jawa yang sudah punya pengaruh Buddha, ya, pada pembangunan Borobudur abad 89, gitu kan? Itu era-era kejayaan Sriwijaya. Saya nggak tahu. Dan pusat agama Buddha di Asia Tenggara itu di Palembang, bukan di Jawa. Tapi justru bangunan yang paling besar adanya di Jawa. Ya, tidak kita temukan di Sriwijaya. Ya mungkin perlu ada penelusuran lebih jauh mengapa kemudian pengaruh Hindu Buddha itu lebih kuat di Jawa dengan bukti material yang bisa lihat pada candinya. Kalau dari sisi prasasti ya udah cukup banyak lah, ya, baik di wilayah Sumatera, Palembang, Sriwijaya maupun di Jawa juga prasasti itu sangat banyak sekali.
Nah, jadi itu penggambaran bagaimana proses interaksi, sinkretisme antara pengaruh kebudayaan India lewat agama Hindu dan agama Buddha dengan kebudayaan lokal di Nusantara. Jadi keberagamannya sangat berarti sekali. Nah, dengan begitu tadi saya katakan ya tidak heran kalau kemudian orang Indonesia suka yang India banget gitu ya, yang nyanyi India dan polisi India ya. Karena memang ternyata akar historis kita begitu kuat. Ya. Bisa dibayangkan pengaruh Hindu dan Buddha itu setidaknya dari abad ke-5 Masehi. Abad ke-5 Masehi sampai dengan abad ke-15 kurang lebih. Dan di antara pengaruh Hindu yang paling kuat sampai sekarang ya, di Nusantara itu adalah Bali. Jadi kendati pun Islam itu kemudian mulai mengakar dari masa Sriwijaya, sudah ada pengaruh Islam ya. Lalu kemudian memuncak di abad 13-14 ketika terbentuk Samudra Pasai, lalu kemudian Kesultanan Demak dan seterusnya. Namun tetap saja pengaruh Hindu ini agak sulit untuk dihilangkan. Dan benteng pertahanan Hindu terakhir dan terkuat sampai sekarang adalah Bali. Itu benteng Hindu yang terakhir sesudah Majapahit. Jadi ketika Majapahit runtuh, semua penganut agama Hindu di Majapahit yang tidak ingin masuk Islam, semuanya pindah ke Bali. Jadi mereka tidak mau masuk Islam, mereka pindah. Jadi mereka menjadikan Bali itu sebagai tempat terakhir mereka, dan sampai sekarang kita mengenal Bali sebagai salah satu kawasan yang memiliki penganut mayoritas beragama Hindu. Nah, itu kurang lebih bagaimana kita memahami pengaruh Indianisasi di Asia Tenggara Maritim. Jadi sekali lagi, Indianisasi pada masa klasik lebih diperuntukkan pada pengaruh dua keyakinan agama, yakni agama Hindu dan agama Buddha. Saya kira itu. Terima kasih.